Kali ini gue akan membahas alur cerita film Thomas Crown Affair. So, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan 4 orang pencuri berada di dalam patung kuda yang baru aja dikirimkan ke Museum Metropolitan. Mereka bersiap untuk mencuri seluruh lukisan di sana. Setelah mengakali sistem keamanan dan kamera CCTV, 3 dari pencuri tersebut menyamar menjadi penjaga museum dan menyuruh para pengunjung untuk pergi. Sementara 1 pencuri lagi pergi ke atap kaca untuk mengangkut lukisan yang mereka curi. Nah, seorang pria kaya pencinta lukisan bernama Thomas Crown baru tiba di museum dan diberitahu oleh pencuri yang menyamar untuk pergi. Crown kemudian menemui penjaga yang asli untuk menghampiri para pencuri, dan para pencuri pun akhirnya ke gap, lalu dikejar oleh para penjaga. Di saat alarm museum menyala dan penjaga kesibukan mengejar pencuri, Crown menaruh koper khusus untuk menyangga pagar yang melindungi lukisan-lukisan mahal agar tidak menutup. Crown pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan langsung mencuri lukisan Monet yang bernilai 100 juta dolar, lalu kabur. Sementara itu, 4 pencuri pun ditangkap oleh polisi. Detektif bernama Michael McCann tiba di museum, memimpin penyelidikan atas pencurian lukisan Monet tersebut. Di museum juga datang penyelidik asuransi dari perusahaan yang mengasuransikan lukisan Monet tersebut, bernama Catherine Benning. Catherine di sini bertugas untuk membantu Michael dalam penyelidikan. Setelah salah satu pencuri diinterogasi, Catherine mengetahui kalau mereka disuruh oleh seorang pria yang mereka nggak tahu siapa orangnya. Yang ternyata pria tersebut adalah Crown. Tujuan Crown melakukan ini adalah untuk mengecoh para penjaga agar dia bisa mencuri lukisan Monet. Gak lama kemudian, Crown menyumbangkan lukisan Pissarro miliknya untuk mengisi ruang Monet yang kosong di museum, dan tindakannya ini membuat Catherine curiga. Dia kemudian meyakinkan Michael untuk mulai mengawasi Crown dan menyimpulkan kalau Crown tidak mencuri untuk mendapatkan uang, melainkan untuk mendapatkan sensasi keseruannya. Catherine pun mengunjungi Crown dalam sebuah pesta dan langsung to the point menuduh Crown dengan cara yang halus. Crown pun terkejut dan langsung tertarik dengan Catherine. Jadi, dia mengundang Catherine untuk makan malam bersama. Tindakan Catherine yang langsung bertemu Crown tanpa memberitahu Michael dianggap terlalu gegabah. Tetapi, Catherine mengungkapkan kalau cara dia pasti ampuh. Sebelum makan malam, Crown duduk di ruangan di rumahnya bersama ahli terapinya. Di sini, Crown terlihat berbeda dari biasanya, dan si ahli terapi dengan tepat menebak kalau Crown telah menemukan musuh yang layak, yaitu Catherine. Saat makan malam, Catherine berpura-pura kedinginan, dan Crown pun meminjamkan jaketnya. Nah, di sini Catherine diam-diam mengambil kunci rumah Crown dan memberikannya ke salah satu anggota timnya untuk diduplikat. Setelah beberapa lama, Catherine pun berhasil memiliki duplikat kunci milik Crown. Keesokan harinya, saat Crown pergi, Catherine dan timnya kemudian menggeledah rumah Crown dan menemukan lukisan Monet. Catherine lalu membawa lukisan tersebut ke kantor dan mendapat aplaus karena keberhasilannya. Tetapi, setelah diperiksa oleh ahli lukisan, ternyata lukisan Monet tersebut palsu. Catherine yang kesal karena dibodohi kembali menemui Crown, dan di sini mereka berdua yang tertarik satu sama lain mengkesampingkan persaingan mereka dan menghabiskan malam dengan berski di papap. Catherine dan Crown pun melanjutkan persaingan dan juga hubungan asmara mereka, meskipun mereka juga sedang dalam pengawasan Michael. Menemani Crown dalam liburan ke Martinique selama beberapa hari, Catherine mengetahui kalau Crown berencana untuk kabur,
dan menolak tawaran Crown untuk ikut bergabung dengannya. Meskipun begitu, hubungan Crown dan Catherine di sini semakin dekat. Setelah pulang dari liburan, Michael memberi Catherine foto Crown sedang bersama dengan wanita lain bernama Anna. Karena itu, Catherine pun cemburu, sedih, sekaligus kesal. Malamnya, ketika berkencan dengan Crown, Catherine mengungkit masalah Anna. Tetapi saat Crown ingin menjelaskannya, Catherine menolak untuk mendengarnya. Tapi pada akhirnya, Crown berhasil meyakinkan Anna untuk ikut kabur bersamanya dan memulai kehidupan baru. Keesokan harinya, Catherine dan Michael mengetahui kalau lukisan monet palsu milik Crown adalah pemalsuan yang hanya bisa dilukis oleh seseorang yang memiliki akses ke lukisan aslinya. Setelah mengorek informasi, mereka berdua mengunjungi pemalsu lukisan bernama Heinrich di penjara. Tetapi di sini, Heinrich nggak mau menjelaskannya. Meskipun begitu, Catherine mengetahui kalau Heinrich mengetahui siapa yang memalsukan lukisan tersebut dari gerak-geriknya. Saat Catherine pergi ke rumah Crown dan bersiap untuk pergi bersamanya, Catherine menemukan Crown sedang mengemasi barang-barangnya bersama Anna. Catherine pun langsung kesal dan cemburu. Tetapi Crown kemudian menjelaskan kalau dia cuma tertarik sama satu orang aja, yaitu Catherine. Crown juga menjelaskan kalau Anna cuma bekerja untuknya, dan dia juga berjanji untuk mengembalikan lukisan monet asli sekaligus memberi Catherine waktu dan tempat untuk bertemu dengannya ketika dia selesai. Tetapi Catherine yang terlanjur sakit hati pergi dan memberitahu Michael kalau Crown besok akan mengembalikan lukisan monetnya di museum. Nah, keesokan harinya polisi pun mengintai museum, menunggu untuk menangkap Crown. Di saat polisi sedang mengintai, Catherine mengetahui kalau monet palsu ternyata dilukis oleh Anna, dan Heinrich ternyata adalah ayahnya Anna. Nah, lalu dijelaskan kalau Heinrich dulunya adalah partner Crown, dan setelah dipenjara, Crown berjanji untuk menjaga Anna. Setelah mendengar hal itu, Catherine pun menyesali perbuatannya. Crown pun tiba di museum. Dia melihat kamera CCTV di sekelilingnya, menandakan kalau dia mengetahui kehadiran para polisi. Crown lalu memasang topi di kepalanya, lalu berjalan ke kerumunan sambil membawa koper. Nah, uniknya, dia dibantu oleh orang-orang suruhannya yang memakai topi, jas, dan koper yang sama dengan Crown. Ini pun membuat para polisi bingung. Nah, Crown pun mengganti pakaiannya, dan di sini dia menyalakan water sprinkler ruangan tempat lukisan monet berada menggunakan semacam bom asap. Nah, lukisan Pissarro yang disumbangkan oleh Crown terkena air dari water sprinkler dan catnya pun memudar, menunjukkan kalau lukisan Pissarro tersebut sebenarnya adalah lukisan monet yang asli. Untuk sedikit informasi, lukisan monet yang dilukisi lukisan Pissarro tersebut dilukis oleh Anna. Nah, polisi, Michael, dan Catherine pun merasa terbodohi. Namun, di sini mereka menemukan ada satu lukisan yang hilang, yaitu lukisan yang sempat Catherine beritahu kepada Crown kalau dia menyukainya. Nah, Catherine pun gak mau menangani kasus tersebut karena dia telah menganggap kasus mereka ditutup karena lukisan tersebut tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi Catherine. Michael pun juga akan melepaskan kasus tersebut, kecuali atasannya menyuruhnya. Michael juga tahu kalau lukisan yang hilang adalah ulah Crown dan membiarkannya. Lalu, dia juga menyuruh Catherine untuk segera menemui Crown. Tetapi, saat pergi ke bandara, Catherine malah bertemu dengan orang suruhan Crown yang memberikannya lukisan museum yang hilang. Dengan perasaan hancur, dia mengirim lukisan itu ke Michael untuk dikembalikan,
dan dia naik pesawat kembali ke London. Catherine naik pesawat dan duduk di kursinya, lalu menangis karena menyesal telah kehilangan crown. Tapi tiba-tiba muncul tangan orang dari kursi belakang yang memberikannya tisu. Nah, saat melihat ke belakang, ternyata orang tersebut adalah Crown. Catherine pun sangat senang dan langsung bersatu kembali dengan Crown. Lalu, film pun selesai.